Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14, kami akan mempresentasikan hasil DVWA Penetration Testing Report kami. Untuk anggota kelompok sendiri kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada rekan saya, Akif Rahmat Hidayah, ada juga Ezra Obahdia Wawor, dan saya sendiri Pujati Rezeki Saragi. Sebelum itu, ada baiknya kita untuk mengetahui apa itu DVWA atau Damn Vulnerable Web Application, yang mana adalah sebuah platform yang diciptakan untuk tujuan pendidikan dan pelatihan dalam bidang keamanan web atau cyber security. DVWA dirancang dengan sengaja memiliki banyak kerentanan keamanan yang dapat dieksplorasi, dieksploitasi, dan diperbaiki oleh para profesional keamanan, peneliti keamanan, atau mereka yang belajar tentang keamanan web. Ada berbagai metode untuk menginstal DVWA, memberikan pengguna pilihan dalam menyesuaikan lingkungan sesuai kebutuhan mereka. Proses instalasinya bervariasi mulai dari penggunaan SMPP plus Windows, local build, hingga teknologi kontainerisasi seperti Docker. Docker menawarkan lingkungan yang terisolasi dan bersih, membuat instalasi dan konfigurasi DVWA lebih mudah tanpa perlu melakukan banyak setup manual seperti menginstal dan mengatur MySQL karena telah disertakan dalam image Docker. Langkah pertama yang kita lakukan dalam instalasi DVWA yaitu kita menginstal Docker untuk mengisolasi lingkungan pembuatan database DVWA. Perintah Docker Compose Up digunakan untuk memulai atau meng-up atau menjalankan layanan-layanan yang didefinisikan dalam berkas Docker Compose. Dan opsi D menandakan bahwa layanan-layanan tersebut akan dijalankan dalam mode latar belakang atau detached mode. Berikut adalah dokumentasi dari instalasi Docker yang telah kami lakukan. Selanjutnya, kita membuka DVWA dan membuat database-nya. Kemudian, kita set security level menjadi medium. Selanjutnya, kita install Burp Suite. Selanjutnya, kita membuka web menggunakan Burp Suite. Kemudian, kita membuka web menggunakan Burp Suite. Yang kita lakukan selanjutnya adalah membuka web DVWA. Yang pertama, kita mengeksekusi dengan metode brute force. Brute force adalah suatu metode serangan terhadap sistem keamanan komputer yang menguji semua kemungkinan kunci yang ada. Pada mulanya, cara ini merujuk pada perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kekuatan pemrosesan komputer untuk mencoba semua kombinasi kunci yang mungkin. Langkah pertama yang kita lakukan dalam metode brute force yaitu kita melihat source metode brute force, kemudian kita mengaktifkan interceptor. Selanjutnya, kita mengintercept request. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa username adalah ada admin dan password adalah admin juga. Kemudian yang kita lakukan adalah klik kanan lalu send to intruder. Selanjutnya, kita menambahkan $$ pada variabel yang akan dicoba dengan brute force. Kemudian pada tab intruder, kita bisa menambahkan list yang akan dicoba. Selanjutnya, klik start attack seperti pada gambar di samping. Jika sudah attack, akan selesai seperti pada gambar di bawahnya. Kemudian kita tinggal mengecek hasil-hasil yang telah dicoba. Berikut adalah pengecekan hasil yang telah kami lakukan. Analisis dari brute force sendiri, dari proses yang telah dilakukan, serangan brute force dapat memungkinkan untuk mendapatkan akses ke sistem atau akun dengan mencoba semua kombinasi kata sandi atau kunci enkripsi yang mungkin. Yang kedua ada metode command injection. Command injection atau sering disebut sebagai remote code execution atau RCE adalah bentuk kerentanan keamanan pada sistem atau aplikasi web yang membolehkan pihak yang tidak berwenang menyisipkan serta menjalankan perintah pada sistem yang rentan. Biasanya celah ini muncul ketika aplikasi tidak memvalidasi atau melindungi input dari pengguna dengan baik, sehingga memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan perintah sistem operasi atau bahasa script ke dalam input yang seharusnya terbatas. Command injection merupakan bentuk serangan yang amat berisiko karena memungkinkan peretas untuk menjalankan perintah tanpa batas pada komputer korban. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan eksekusi perintah secara bebas pada sistem operasi melalui celah keamanan pada suatu aplikasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan metode command injection. Untuk analisis dari command injection sendiri, dari proses yang telah kami lakukan, command injection atau command execution dapat menjalankan perintah sistem operasi dengan privilege yang tersedia untuk aplikasi yang rentan. Kerentanan ini dapat memungkinkan akses ke sistem
ekstraksi data sensitif, dan pengambil alihan kontrol penuh dari server atau sistem, bergantung pada privilege pengguna yang sedang login. Yang ketiga ada metode file inclusion. Serangan file inclusion adalah teknik penyerangan umum pada aplikasi web yang memungkinkan pengguna mengakses file atau data yang tidak seharusnya dapat diakses. Serangan ini terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi input pengguna dengan benar atau memperbolehkan pengguna untuk menyisipkan jalur file yang tidak aman. Dalam situasi ini, seorang penyerang dapat mengubah alamat file yang akan dipanggil dan selanjutnya diolah oleh aplikasi web. Dapat terlihat pada halaman yang ditunjukkan pada URL bagian page, apapun yang diinput pada bagian ini akan dieksekusi. Kemudian mencoba ke page localhost /dvwa/hackable/flex/fi.php menggunakan teknik direktori transversal, meskipun file tidak dapat dibuka, tapi tetap sebagian dari hasil terlihat. Seperti yang pertama, James Bond yang tertulis, hal ini dikarenakan DVWA tidak memfilter input form secara ketat. Analisis dari file inclusion sendiri, kami menyadari bahwa halaman yang ditunjukkan pada URL bagian page apapun yang diinput pada bagian ini akan dieksekusi. Mencoba ke page localhost/dva/hackable/flex/fi.php menggunakan teknik direktori transversal, file tidak dapat dibuka dikarenakan usaha keamanan yang telah dilakukan developer. Untuk metode selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk metode file upload. Nah, file upload dalam aplikasi web seperti DVWA bisa menjadi risiko yang signifikan. Penyerang bisa mengeksploitasi fitur ini untuk menyisipkan kode berbahaya yang bergantung pada cara aplikasi mengelola dan menyimpan file yang diunggah. Dan jika berhasil, dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk menyebabkan pengambil alihan sistem, kelebihan beban sistem file, dan serangan pada sistem backend. Dapat terlihat pada kanan, kami membuat suatu file yang bernama shell.php, lalu kami mencoba untuk upload kepada web, dan sebelum itu kami juga menyalakan interceptornya. Lanjut. Nah, setelahnya pada interceptor kita mengubah content type-nya menjadi image or PNG. Web akan mengenali file yang kita upload tadi sebagai file image atau JPG. Setelahnya kita akan forward. Dapat terlihat bahwa file berhasil diupload. Padahal file yang diupload tadi bukanlah image, melainkan script. Nah, ini adalah hasil akhir dari file upload. Kita bisa mengaksesnya akabel/upload/shell.php seperti yang tadi. Selanjutnya, analisis dari file upload. Dari proses yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penyerang dapat menyisipkan file atau skrip berbahaya pada sistem web, membuka peluang untuk mengambil alih kendali. Dalam konteks file upload, penyerang dapat memanfaatkan celah keamanan untuk mengunggah file berbahaya yang dapat merusak integritas sistem. Oleh karena itu, perlu diterapkan tindakan keamanan yang ketat, termasuk validasi file dan perkuatan mekanisme autentikasi dan enkripsi data untuk melindungi sistem web dari serangan potensial. Selanjutnya ada metode XSS Reflected XSS terjadi ketika aplikasi web menerima input dari pengguna dan segera menggunakannya dalam output yang dikirimkan kembali ke pengguna. Input mungkin berisi skrip yang berbahaya yang bila dijalankan dapat menyebabkan tindakan jahat seperti pencurian cookie atau manipulasi halaman. Tingkat keamanan dalam DVWA tidak memfilter input pengguna dengan benar, sehingga memungkinkan skrip berbahaya berjalan di browser pengguna. Ini adalah caranya yang kami lakukan, yaitu pertama, mengirimkan suatu input kepada sistem web, dan kemudian oleh sistem web akan dipantulkan atau direfleks kembali inputan tersebut dengan cara di-outputkan kembali kepada user. Sistem hanya melakukan sanitasi atau filtering input pada teks script. Alhasil, sistem dapat mengoutputkan string unik yang ada di dalam teks script tersebut. Sebagai contoh adalah ketika menginputkan script document.write dalam kurung document.cookie. Maka web akan mengoutputkan cookie dari web tersebut. Dapat dilihat di kanan adalah contohnya. Lalu analisis XSS, untuk mengatasi kerentanan XSS, penting untuk menerapkan sanitasi input yang ketat di sisi server dan menghindari menjalankan script yang tidak perlu. Pendekatan yang
efektif mencakup sanitasi input yang komprehensif, pengkodean output yang sesuai, dan penggunaan Content Security Policy atau CSP yang ketat. Selanjutnya, lalu ada juga metode XSS Store. Store XSS terjadi ketika input yang berisi skrip berbahaya dapat disimpan di dalam database aplikasi web. XSS Store diproses secara permanen dan dirender oleh browser sebagai bagian dari konten halaman, hingga database disetel ulang atau muatannya dihapus secara manual. Kerentanan ini memungkinkan penyerang untuk menjalankan skrip di browser korban, yang bisa digunakan untuk mencuri informasi, sesi pengguna, atau bahkan merusak pengalaman pengguna. Nah, ini adalah contohnya ketika mengirimkan skrip berikut di web, yaitu skrip windows.location.replace, link dari Igracias Telkom, maka akan terputus karena tidak cukup. Namun, ketika kita menggunakan interceptor, maka kita bisa mengubah txt name dengan skrip tadi. Setelah di-forward, maka web akan berpindah ke Igracias sesuai dengan skrip yang ditanam. Selanjutnya. Ini merupakan hasil dari skrip yang tadi, web berpindah ke Igracias. Lalu selanjutnya, ini, oke, kita lanjut ke analisisnya. Hasil dari proses injeksi skrip dapat disimpan dalam database web, memungkinkan eksekusi skrip berbahaya setiap kali data tersebut ditampilkan kepada pengguna lain. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran skrip berbahaya secara berkelanjutan kepada pengguna yang berbeda. Untuk mencegah serangan XSS ini dapat dilakukan validasi input menggunakan output encoding, terapkan cookie, HTTP only untuk melindungi informasi login, dan gunakan Content Security Policy atau CSP untuk membatasi sumber eksekusi skrip. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ezra Obadiah. Silakan. Selanjutnya ada metode SQL injection. Jadi metode SQL injection ini menggunakan DVWA, yang mana DVWA ini menggunakan fungsi MySQL _real _escape _string tanda kurung sebagai bentuk proteksi terhadap injeksi SQL. Namun kerentanan tetap ada karena query SQL yang digunakan tidak mengapit parameter dengan tanda kutip, sehingga proteksi tidak aman dengan serangan injeksi SQL. Kemudian yang selanjutnya ada penjelasannya, yaitu yang mana SQL injection merupakan metode kejahatan dalam dunia hacking yang digunakan untuk memperoleh akses pada sistem basis data yang menggunakan SQL sebagai bahasa utamanya. SQL sendiri adalah singkatan dari Structured Query Language, yang mana itu merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk mengatur dan mengelola basis data. Dan berikut di sebelah kanan adalah langkah-langkah untuk melakukan metode SQL injection. Kemudian ini yang selanjutnya tahapan forwardnya dari metode SQL injection. Kemudian ada analisis dari SQL injection, yang mana ketika kita mencoba SQL injection, dengan mencoba mensubmit form option ID nomor 1 pada website DVWA, didapatkan 5 hashcode dari password untuk kelima user. Kemudian hashcode tersebut dapat didekripsi untuk mengetahui karakter asli dari password. Kemudian yang selanjutnya ada metode SQL injection blind, yang mana kerentanan teridentifikasi ketika aplikasi web di VWA tidak menyediakan pesan error spesifik untuk query yang gagal, namun masih memberikan respons berbeda atau mengambil waktu yang berbeda untuk merespons, yang mana hal ini memungkinkan penyerang mendapat informasi dari respon trial and error. Kemudian yang selanjutnya ada penjelasannya dari SQL injection blind, yang mana blind SQL injection ini merupakan metode eksploitasi database yang berbeda dari SQL injection konvensional. Pada SQL injection biasa, hasilnya akan mengeluarkan nilai atau value. Sedangkan pada blind SQL injection, hasilnya tidak akan menampilkan nilai apapun
Dan untuk memahami nilai tersebut, dibutuhkan proses uji coba berulang untuk menguji kebenaran atau kesalahan nilai tersebut. Dan di sebelah kanan ini dapat kita lihat merupakan langkah-langkah untuk melakukan metode SQL injection blind. Kemudian ini juga langkah-langkah selanjutnya dari metode SQL injection blind. Kemudian ada analisis dari SQL injection blind, yang mana SQL injection blind ini berhasil karena DVWA memiliki kerentanan SQL injection pada beberapa modulnya. Untuk mencegah serangan SQL blind injection, sebaiknya kita menggunakan parameter binding untuk mencegah memasukkan kode SQL yang berbahaya. Kemudian selanjutnya metode terakhir yaitu metode CSRF, yaitu Cross-Site Request Forgery, yang mana ini adalah serangan keamanan pada aplikasi web yang memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh web browser pada situs web tertentu. Kemudian ini merupakan penjelasan dari CSRF, yaitu Cross-Site Request Forgery, juga dikenal sebagai One-Click Attack atau Session Riding. Sering disingkat sebagai CSRF atau XSRF. Ini adalah jenis eksploitasi yang berbahaya, yang dimana perintah tidak sah dikirim dari pengguna yang dipercayai oleh aplikasi web. Dalam kata lain, serangan CSRF ini mengecoh situs web dengan membuat permintaan yang seolah-olah berasal dari pengguna yang dipercayai atau korban. Nah, berikut di sebelah kanan adalah langkah-langkah untuk melakukan metode CSRF. Kemudian yang selanjutnya ada analisisnya, yang dimana dari proses yang telah kami lakukan, CSRF ini dapat membuat penyerang mendapatkan akses karena pengguna yang sudah terautentikasi di situs A secara tidak sengaja melakukan tindakan tertentu di situs B, yang mana situs B ini dikendalikan oleh penyerang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.